Perkenalkan, nama saya Noval Alianda dengan NIM 12370606028. Di sini saya akan membahas tentang masalah umum yang sering dihadapi oleh para petani, yaitu hama. Di depan saya sudah ada tanaman cabai yang sudah menjadi target bagi salah satu hama yang dapat merusak hasil panen. Maka dari itu, saya akan membahas hama yang ada pada tanaman ini dan cara mengatasi masalahnya. Sebelum kita membahas hama lebih lanjut, mari kita pahami lebih dalam tentang tanaman cabai. Budidaya tanaman cabai merupakan kegiatan usaha tani yang menjanjikan keuntungan menarik. Di Indonesia, permintaan akan cabai cukup tinggi. Cabai seakan-akan sudah menjadi bahan kebutuhan pokok masyarakat. Di masa-masa tertentu, seperti menjelang hari raya, harga cabai bisa meningkat hingga puluhan kali lipat. Usaha tani tanaman cabai memerlukan modal besar dan keterampilan yang cukup. Tidak jarang petani cabai merugi karena abai memperhitungkan faktor cuaca atau serangan hama dan penyakit. Oleh karena itu, segala resiko dalam budidaya tanaman cabai harus dipertimbangkan secara matang. Serangan hama dan penyakit merupakan salah satu faktor resiko yang cukup besar dalam budidaya cabai. Agar sukses menjalankan usaha tani cabai, ada baiknya kita mengenal jenis-jenis hama dan penyakit yang biasa menyerang tanaman cabai. Yang pertama itu ada hama thrips atau dengan nama latin Thrips parvispinus carni. Hama ini menyerang tanaman dengan menghisap cairan permukaan bawah daun, terutama daun-daun muda. Serangan ditandai dengan adanya bercak keperak-perakan. Daun yang terserang berubah warna menjadi coklat tembaga, mengeriting atau keriput, dan akhirnya mati. Lalu yang kedua ada hama lalat buah dengan nama latin Bactrochera sp. Lalat buah menyebabkan kerusakan pada buah cabai yang masih muda maupun buah yang sudah matang. Buah yang terserang akan membusuk dan kemudian jatuh ke tanah. Lalu yang terakhir yaitu hama kutu kebul atau dengan nama latin Bemisia tabaci. Kutu kebul atau lalat putih merupakan hama yang paling berbahaya. Kutu kebul menghasilkan getah lengket yang tertinggal di bawah permukaan daun dan cabang getah. Itulah yang mengandung serbuan cendawan juga colodium. Hal ini menyebabkan proses fotosintesis tidak berlangsung normal. Kutu kebul juga bertindak sebagai vektor virus, diantaranya yaitu Clostridivirus, Carlavirus, Nepovirus, Potivirus, dan Rhodopsina virus. Nah, dari ketiga hama tersebut, tanaman ini teridentifikasi terserang hama kutu kebul tersebut. Dampak dari serangan kutu kebul pada daun yaitu berupa bercak nekrotik yang menyebabkan rusaknya sel-sel dan jaringan daun akibat 6 serangan nimfa dan serangga dewasa. Pada saat populasi tinggi, serangan kutu kebul dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Embun muda yang dikeluarkan oleh kutu kebul dapat menimbulkan serangan jamur jelaga yang berwarna hitam, menyerang berbagai stadia tanaman. Keberadaan embun jelaga menyebabkan terganggunya proses fotosintesis pada daun. Menurut Kementerian Pertanian, ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini. Pertama, Anda bisa menggunakan sistem pergiliran tanaman atau rotasi dengan tanaman bukan inang seperti tanaman kentang dan mentimun. Lalu ada penggunaan pestisida selektif sebagai alternatif terakhir antara lain permetrin, amitraz, fenoxicarb, imidacloprid, bifenthrin, deltametrin, buprofezin, Indosfluplan, dan Acefat. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan tentang hama pada tanaman cabai. Ingatlah bahwa pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Jadi pastikan untuk merawat tanaman cabai Anda secara teratur untuk menghindari serangan hama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.